Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan sistem kerja dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana P3K ini merupakan satu-satunya solusi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Artinya tenaga honorer itu memang dipersiapkan untuk menduduki posisi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana ditegaskan penyelesaian dan penataan tenaga honorer itu dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Nah, solusi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan tenaga honorer ini adalah mengangkat mereka di dalam jabatan dan posisi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut sebagai P3K. Pengangkatan itu berdasarkan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang akan dilakukan itu melalui proses seleksi, yakni seleksi kompetensi dasar dan melalui mekanisme CAT. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya apa kelemahan dan kelebihan dari P3K ini? Oleh karena memang P3K berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru itu kemungkinan besar akan tetap diberlakukan sistem kontrak kerja. Artinya sistem kontrak kerja itu minimal 1 tahun dan maksimal selama 5 tahun. Kemudian yang menjadi persoalan mereka menggunakan sistem kontrak kerja, tetapi banyak pihak yang menilai kewajibannya pun sama dengan PNS. Jadi ada hal yang membedakan antara P3K dengan PNS. Jika P3K itu menggunakan sistem kontrak, tetapi kewajibannya sama dengan PNS, tidak ada bedanya dengan PNS. Walaupun mungkin di sisi lain dari aspek penggajian, P3K itu memang gajinya lebih tinggi dari PNS. Sebagai contoh saja misalnya untuk P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 mendapatkan gaji pokok sebesar 3,2 juta, sedangkan untuk PNS itu kisaran 2,5 atau 2,7. jadi memang gaji pokoknya lebih tinggi dibandingkan dengan PNS. Tapi yang menjadi persoalan adalah sistem kontrak. Sistem kontrak ini yang menjadi persoalan oleh karena memang ini yang membuat para tenaga P3K ini selalu merasa was-was dan khawatir, apalagi di saat sistem kontraknya sudah mau habis. Nah, itu yang terjadi di kota Semarang, di mana sebanyak 591 orang itu dilantik kembali sebagai P3K yang bertugas sebagai yang bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang mengatakan bahwa P3K yang dilantik itu merupakan P3K tenaga teknis. Selama ini diakui memang Pemkot kekurangan tenaga teknis. Jadi wali kota bersyukur karena dari 591 P3K sebagian besar merupakan tenaga teknis dan pendidik yang memang dibutuhkan pemerintah Kota Semarang. Karena itu hal-hal di lapangan tentu sangat diperlukan, sehingga alhamdulillah kemarin itu sudah sebagian ini diisi oleh tenaga teknis. Nah, dengan bertambahnya P3K itu, Pemkot sendiri saat ini memiliki total sebanyak 3.800 P3K yang telah mengisi berbagai posisi penting yang tersebar di berbagai OPD. Kemudian rekan-rekan sekalian, penyuluh pertanian juga diperlukan, ini menurut Pemkot, dan pada tahun ini Pemkot ini sendiri sudah meluluskan 600-an P3K, dan itu menambah formasi atau menambah posisi
jabatan ASN yang diisi oleh P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, ditegaskan bahwa P3K itu dikontrak selama 5 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau P3K tidak ada pensiun, tetapi mereka bisa mengikuti program jaminan hari tua. Kewajibannya sama seperti PNS. Cuma P3K itu dikontrak selama 5 tahun. Jadi ini yang saya maksud tadi, memang kewajiban P3K itu tidak ada bedanya dengan pegawai negeri sipil, akan tetapi yang membedakan adalah P3K itu menggunakan sistem kontrak. Kemudian yang membedakan tidak ada pensiun, akan tetapi P3K bisa mengikuti program jaminan hari tua. Jadi pensiun memang sampai dengan saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait dengan mekanisme dan pembayaran gaji pensiun bagi para P3K. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, para P3K ini dapat mengikuti program jaminan hari tua. Artinya jika selesai masa kontraknya atau memasuki usia pensiun, maka akan ada jaminan hari tua atau asuransi hari tua yang akan diterima. Jadi satu kali terima di sini seperti dengan yang diberlakukan di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ada jaminan hari tua. Jadi yang membedakan dengan PNS, setiap bulan nanti PNS akan menerima gaji pensiun, akan tetapi untuk P3K itu diterima sekali dalam jika memasuki usia pensiun. Jadi rekan-rekan sekalian, akan tetapi yang patut disyukuri, P3K ini merupakan bagian dari ASN, dan tentu ini yang patut disyukuri jika dibandingkan dengan posisi kita sebagai tenaga honorer. Posisi kita sebagai tenaga honorer dari sisi penggajian itu jauh lebih sedikit, kemudian kepastiannya juga itu tidak terjamin. Akan tetapi jika P3K gajinya mungkin lebih layak dan posisinya juga sudah bagian dari aparatur sipil negara. Demikian rekan-rekan sharing berita terkait dengan kewajiban P3K maupun PNS di video kali ini. Jika ada tanggapan, komentar, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.